Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perbandingan dan skala. Kita akan menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Materi ini dan soal-soal nanti yang kita akan bahas saya sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru 2022 mengenai Pretest PPG Guru kelas SD. Sekarang kita bedah dulu kisi-kisinya. Kisi-kisinya di sana pemecahan masalah matematis materi bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, KPK, dan FPB. Menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Nanti di soal kita diminta untuk menyelesaikan masalah ini ya, perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Oke, ini yang kita diminta nanti selesaikan. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai perbandingan. Di sini ada 12 buah-buahan, terdiri dari 5 buah apel dan 7 buah pisang. Apel ada 5, kemudian pisang ada 7. Nah, kalau ini kita bandingkan, maka itu berarti 5 berbanding 7. Banyak buah apel adalah 5 berbanding 7 dengan pisang. Itu ya perbandingan buah-buahan ini. Nah, berikutnya kita bahas mengenai perbandingan umur dua orang ini. Ada yang kecil ini umurnya adalah kecil kita katakan sebagai A, yang besar kita katakan B. Anak kecil ini umurnya adalah 16 tahun. Kemudian yang besar itu adalah 32 tahun. Maka perbandingannya adalah 16 berbanding 32 tahun. Nah, jika kita perkecil 16 per 32 ini, maka akan menjadi 1/2. Karena sama-sama dibagi 16. 16 bagi 6, 1. 32 dibagi 16, yaitu 2. Maka, perbandingan umur mereka adalah 1/2. Atau bisa ditulis dengan 1/2. Umur A adalah 1, umur B adalah 2. Nah, sekarang seolah-olah sekarang kita tidak tahu nih umur mereka masing-masing. Kita buktikan dengan soal. Nah, tadi kan diketahui perbandingan umur A dengan B adalah 1/2. Nah, jumlah umur mereka berapa? Itu misalkan di sini jumlah umur mereka adalah 48. Nah, maka kalau dikatakan jumlah berarti ini 1 ditambah 2 sama dengan 48. Itu artinya ya. Perbandingan umur mereka kan 1/2 dan jumlah umur mereka adalah 48. Berarti 1/2 itu kita jumlahkan 1 ditambah 2 yaitu 48. Nah, berikutnya jika ditanyakan umur si A adalah 1. Kemudian perbandingan mereka adalah 1 tambah 2 itu berapa? Di sini kita tulis 1 karena ini jumlah ya, sudah diketahui 1 ditambah 2. Kemudian di sini tadi yang ditanyakan adalah umur A ya. Kemudian jumlah umur mereka kan itu 48, maka kita kalikan dengan 48. Maka berikutnya 1 ditambah 2, 3. Dikali 48. Nah, sekarang 48 dibagi 3. Jadi di sini 1 kali, ini kita coret, 48 bagi 3, ini 1. 18 bagi 3 yaitu 6. 1 dikali 16, maka umur A adalah 16 tahun. Benar kan? Umur A adalah 16 tahun. Oke, jadi itu perbandingannya sudah kita temui. Nah, sekarang kita akan coba bahas soal mengenai perbandingan dan skala. Oke, soal pertama,
Di dalam sebuah kandang ayam terdapat 48 ekor ayam jantan dan 72 ekor ayam betina. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Oke. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara ayam jantan dan betina. Cara mengerjakannya sama, yaitu yang saya jelaskan tadi. Nah, ayam jantan diketahui banyaknya adalah 48 ekor. Sedangkan ayam betina ada 72 ekor. Kita langsung saja tulis per 72. Nah, kalau kita bandingkan, maka ini kita akan sederhanakan nih. Pecahan 48 per 72. Nah, kedua pecahan ini sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, kedua bilangan ini bisa kita bagi dengan 24. Kita bagi 24 ya, ini dibagi 24, ini dibagi 24. 48 dibagi 24 adalah berapa? 2. Kemudian 72 dibagi 4 yaitu 3. Maka perbandingan umur mereka adalah 2 berbanding 3. Ketemu kan? Nah, itu cara mencari perbandingan umur. Kok umur sih? Sorry. Di sini bukan umur ya. Duh, umur terus yang saya ingat ini. Perbandingan jumlah ayam jantan dan ayam betina itu 2 dibanding 3. Di sini ayam ya. Mohon maaf ya, ini pikiran saya ini selalu ke umur ini. Mohon dimaklumi, maafkan ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Dalam sebuah keranjang terdapat 78 buah yang terdiri dari buah apel dan buah jeruk. Perbandingan banyak buah apel dan buah jeruk adalah 5 berbanding 8. Banyak buah jeruk di dalam keranjang tersebut titik-titik buah. Nah, sekarang kita buat apel itu kita misalkan dengan A, kemudian jeruk kita misalkan dengan C. Nah, ini kan perbandingan A berbanding J yaitu 5 berbanding 8. Apel 5, jeruk 8. Sekarang, jumlah dari kedua buah tersebut adalah 78. Nah, kalau itu 78 berarti 5 dan 8 ini kita jumlahkan. 5 tambah 8 sama dengan berapa? Yaitu 13. 13 kan? Berikutnya, ditanyakan tuh jumlah seluruhnya adalah 78. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan jumlah dari banyak jeruk. Oke, banyak jeruk yang ditanyakan ya. Maka jeruk itu kan 8. Kemudian jumlah dari apel dan jeruk ada 13. Kita kalikan dengan 78 sama dengan berapa? Berapa jumlahnya? Oke, jadi sekarang 78 kita bagi dengan 13 berapa? Yaitu 78 bagi 3 adalah 6. Sekarang baru kita kalikan 6 kali 8 yaitu 48. Ini adalah jumlah banyak dari jeruk. Jadi jumlah jeruk adalah 48. Oke. Karena yang ditanyakan jeruk, jeruk jadi atas. Kemudian jumlah perbandingan
Kedua buah tersebut adalah 13. Lalu kita kalikan dengan jumlah keseluruhan dari jeruk dan apel yaitu 78. Ini kita bagi jadi 6, 8 kali 6, 48. Maka ketemulah 48. Begitu. Oke, berikutnya perbandingan banyak sepeda motor dan mobil di sebuah tempat parkir 10 berbanding 3. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 24, jumlah sepeda motor dan mobil yang diparkir adalah oke. Sekarang kita misalkan mobil sepeda motor itu kita S, kemudian mobil itu M. Banyak sepeda motor itu adalah berapa? Tidak ada kan? Oke, kita tulis dulu perbandingannya. Sepeda motor 10, mobil 24. Mobil 10 berbanding 3 ya. Nah, berikutnya, sekarang diketahui bahwa jumlah mobil itu adalah 24. Ini kan mobil tadi di bawah, maka kita tulis mobilnya itu 24 di bawahnya ini ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. 24. Kemudian, jumlah motornya itu tidak diketahui, maka ini A. Ya. Nah, sekarang, kok A? Ini S ya, S karena sepeda motor. Nah, berikutnya, sekarang kita tentukan nih jumlah sepeda motornya. Kita tulis di sini ulang kembali ya biar tambah bagus. 10 berbanding 3 sama dengan S per 24. Sekarang kita tuliskan, kita hitung. Nah, yang kita hitung itu ya cuma yang ini doang ya. Maka 10 per 3 sama dengan S per 24. Nah, maka untuk mencari S, caranya adalah kita kalikan silang ya. Yang pertama kali kita kalikan adalah 3 kali S yaitu 3S. Kemudian 10 kali 24 yaitu 240. Nah, maka S sama dengan ini pindah ruas ke kanan. Maka menjadi pembagi 240 dibagi 3. Berapa 240 dibagi 3? 24 bagi 3 itu kan 8, maka 24 bagi 3, 8, sisa 0 jadi 80. Jadi banyak sepeda motor adalah 80, ini sepeda motor doang. Coba kita lihat pertanyaannya. Jumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir adalah, nah yang ditanyakan adalah jumlah keduanya. Maka tadi kan mobil sudah diketahui yaitu ada 24, maka kita jumlahkan sepeda motor ditambah dengan mobil. Banyak sepeda motor adalah 80, mobil adalah 24. Jadi jumlah keduanya adalah 104. Seperti itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Perbandingan tinggi badan Ari dan Santo adalah 3 berbanding 4. Jika tinggi badan Santo 160 cm, selisih tinggi badan Santi dan Ari berapa sentimeter? Nah, di sini sama tadi cara mengerjakannya. Pertama kita tentukan dulu umur dari Ari karena umur Santo sudah diketahui. Maka tadi kita tulis di sini kita simpel aja ya. 3/4. Ini 3 dibanding 4 kita tulis ke sini. Kemudian umur sama dengan umur dari Santo belum diketahui, maka umur dari Ari belum diketahui, maka kita tulis A di sini, Ari. Kemudian umur Santo bukan umur ya, tinggi Santo adalah 160. Umur Santo adalah 160. Berikutnya, sekarang caranya seperti tadi, kita kalikan silang 4 kali A, 4A, kemudian sama dengan 3 dikali 160 yaitu ini 18 simpan 1, 3 kali 1, 1 kali tambah
Ini jadi 480. Nah, berikutnya maka umur Ari adalah 480. Ini pindah ruas ke kanan jadi pembagi. Maaf ya, ini miring-miring tulisan saya ini. Maka 480 dibagi 4. 1. 8 bagi 4 adalah 2. 0 bagi 4 adalah 0. Maka tinggi dari Ari adalah 120. Bapak Ibu mohon dimaafkan ya jika nanti saya kadang-kadang menyebut umur, kadang menyebut tinggi karena tidak konsentrasi ini. Konsentrasi ya, ini tinggi ya, tetap kita tinggi ya. Ini tinggi dari Ari. Tinggi Ari sama dengan 120 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah selisih tinggi badan Santo dan Ari. Nah, berarti caranya kalau selisih berarti itu sama artinya dengan pengurangan. Berarti sekarang 160 ini adalah tinggi Santo dikurangi tinggi Ari yaitu 120. Maka selisih tinggi mereka adalah 40 cm. Jadi selisih tinggi Santo dan Ari yaitu 40 cm. Yang mudah bukan? Berikutnya, perbandingan umur Budi dan Danu adalah 2:5. Jika diketahui jumlah usia keduanya adalah 35 tahun, berapakah umur masing-masing anak? Oke, sekarang Budi dan Danu memiliki perbandingan 2:5. Sedangkan jumlah umur mereka berdua adalah 35 tahun. Maka caranya adalah, ini kan jumlah berarti 2 ditambah 5 itu sama artinya 35. Oke, ini kita nanti dulu ya. 2 tambah 5 itu kan 7. Maka sekarang yang ditanyakan berapakah umur masing-masing anak. Oke, kita cari umur masing-masing anak. Berarti kita cari umurnya si ini siapa tadi? Umur Budi. Umur Budi itu adalah kita tulis 2 per, karena ditanyakan di sini dikatakan jumlah, maka ini jumlah ini kita tulis yaitu 2/7 dikali 35 tahun. Ini adalah jumlah mereka berdua. Nah, berikutnya sekarang 35 dibagi 7 itu berapa? 5. 2 kali 5, 10. Maka umur Budi adalah 10 tahun. Ini umur Budi. Berikutnya sekarang kita cari umur dari Danu. Nah, umur Danu di sini adalah 5. Ya, 5. Maka yang kita tulis di atasnya adalah 5 per, karena di sini jumlah, kita tulis jumlah ini yaitu 7. 5/7 dikali umur mereka berdua ada 35 tahun. Nah, sekarang kita hitung saja. 35 dibagi 7 adalah 5. 5 kali 5, 25. Nah, jadi umur Budi 10 tahun. Umur siapa ini? Danu 25 tahun. Nah, itu umur masing-masing dari mereka. Berikutnya, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 SD Cendikia adalah 7:3. Jika diketahui selisih siswa laki-laki perempuan adalah 20, berapakah jumlah masing-masing siswa? Artinya berapakah jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah, kalau dia dikatakan di sini selisih ya, maka yang perbandingan ini kita kurangi. 7 dikurangi 3. Berapa 7 kurangi 3? Yaitu 4. Maka 4 ini nanti menjadi penyebutnya. Sekarang ditanyakan, oke, sebelumnya itu selisih umur mereka adalah 20 tahun. Nah, sekarang ditanyakan berapakah umur laki-laki dulu. Umur laki-laki, umur laki-laki, jumlah laki-laki. Oke, laki-laki itu kan 7 per penyebutnya berapa tadi? 4, karena
Itu adalah selisih dikali 20. Nah, sekarang 20 bagi 4 berapa? 5. 7 kali 5, 35. Jadi, siswa laki-laki ada 35. Kemudian kita akan cari berapa sih banyak siswa perempuan. Nah, di sini siswa perempuan itu kan 3, maka kita 3 itu pembilang, kemudian penyebutnya adalah 4 dikali 20. 20 bagi 4, 5. 3 kali 5, 15. Maka perempuan itu banyaknya adalah 15 orang. Oke, seperti itu ya cara kalau selisih. Nah, berikutnya, selisih uang Andi dan Tono 16.000. Perbandingan uang Andi dan Tono 5 berbanding 3. Jumlah uang Andi dan Tono berapa? Oke, ditanyakan adalah jumlah. Ingat ya, pertanyaannya adalah jumlah. Tetapi pertama kali kita cari dulu uang dari mereka masing-masing. Selisih uang mereka, kalau di sini selisih berarti perbandingan ini kita kurangi. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jumlah uang mereka adalah 16.000, ini nanti sebagai perkaliannya. Nah, sekarang kita cari dulu jumlah uang mereka masing-masing. Kita dari Andi dulu. Andi itu kan 5 nih. Jadi penyebutnya adalah 5 dan pembilangnya 5, kemudian penyebutnya adalah 2. Nah, sekarang kita kalikan dengan 16.000. Kok 16.000? Ya benar 16.000 ya. 16.000 bagi 2 yaitu 8.000. 8.000 kali 5, 40.000. Berikutnya ini adalah uang dari Andi. Andi uangnya 40.000. Nah, sekarang uang si Tono. Tono itu kan 3. Berarti 3 per selisihnya adalah 2. 3 per 2 sama dengan dikali 16.000. Ini 8.000. 3 kali 8 berapa? 24.000. Jadi uang Tono adalah 24.000. Nah, di sini ditanyakan jumlah uang Andi dan Tono adalah, maka kita jumlahkan saja 40.000 ditambah 24.000 sama dengan 64.000. Itu jumlah uang mereka. Oke, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan yang tidak dipahami. Nanti kita coba bahas satu persatu. Nanti khusus yang sudah diketahui jumlah uangnya, nanti khusus yang sudah diketahui selisih uangnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.